Di dalam ajaran hukum pidana, kita mengenal ada yang kita sebut suatu peristiwa yang pidananya bisa dihilangkan. Itu bisa karena undang-undang, itu pertama ya. Misalnya ketentuan pasal 50 ya KUHP, orang melaksanakan tugas mengeksekusi mati seorang terpidana yang memiliki putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Terus yang kedua karena bela paksa ya, bela paksa itu overmach. Secara umum boleh digambarkan di situ di dalam memori Van Tuliting dan juga beberapa referensi yang saya temui itu, baik dalam teori maupun praktek, memang harus dibuktikan dulu bahwa memang si pelaku ini dalam keadaan terpaksa melakukan itu. Nah, pasal 49-nya ayat 1 itu lebih didetailkan ya, bagaimana orang dalam keadaan bagaimana gitu loh. Jadi ketika peristiwa ini disidik oleh aparat kepolisian harus jeli membaca fakta yang disebut dengan noteworthy excess yang sudah dalam keadaan berlebihan, pasal 2 ayat 2-nya itu, pasal 2 itu noteworthy excess, yang pas ayat 1-nya itu adalah bela paksanya. Itu harus diukur betul. Ukur artinya begini, kalau misalnya ada seorang perampok bersenjata tajam, 2 orang masuk ke rumah orang terus merampok dan ingin membunuh, terus si penghuni melawan dan menembak mati misalnya seperti itu bisa pasal 49 ayat 1, pasal 48 bisa dipakai itu ya. Nah, untuk ketentuan yang dalam keadaan terpaksa ya, pasal 49 ayat 2 itu, secara psikologis dia tidak bisa memilih lagi, dia harus melakukan itu. Nah, itu harus diuji juga ya, diuji keterpaksaannya ini untuk apa? Untuk membela diri. Kapan? Ini posisi pas nih, tidak bisa kita semata-mata mengatakan itu 49 ayat 2 itu. Ini yang disebut dengan not to stand, bukan noteworthy excess ya. Noteworthy excess itu berlebih-lebihan itu. Nah, kalau peristiwanya itu katakanlah yang menyerang itu pakai tangan kosong, terus kita pakai senjata api, itu bukan noteworthy to stand ya, itu ataupun juga noteworthy excess itu. Tidak bisa dikatakan seperti itu gitu loh. Ya. Nah, jadi pemakaian pasal-pasal ini harus betul-betul cermati betul ya. Memang di dalam ajaran hukum pidana itu ada rechtvaardiging teori pembenaran ya. Wetsleting-Gronden itu ada alasan-alasan pembenar peristiwa pidana itu bisa dikesampingkan karena ada beberapa hal tadi. Jadi kesimpulannya yang mau saya sampaikan, peristiwa yang ada di Banten itu ya, yang bos rental yang ditembak itu harus diteliti betul ya, apakah itu noteworthy excess atau not to stand yang disebut juga dengan overmach tadi, harus betul-betul didalami gitu loh. Nah, terus ada yang bertanya dengan saya nih seputar masalah tadi mengenai kedudukan pemilik penyewaan mobil tadi. Pemilik dengan penyewa memiliki hubungan hukum dengan overinkum. Tapi ketika masa sewanya habis, boleh nggak si pemilik mengambil kembali? Ya, prinsipnya boleh, hanya harus melibatkan aparat kepolisian ya, bukan sebagai penyidik tapi sebagai saksi bahwa mobil itu akan diambil. Nah, ini beda dengan leasing. Kalau leasing itu hubungannya itu antara eigenaar pemilik sama besiter itu beda ya. Dia kedudukan sebagai kreditur dan debitur. Nah, kalau kreditur debitur ketika besiter itu masih dalam ikatan perjanjian ya, overinkum tadi, maka si eigenaar, CQ kreditur itu tidak bisa dengan serta-merta mengambil barang itu
karena dia tunduk pada undang-undang yang disebut dengan fidusia tadi ya. Ya, undang-undang fidusia ini sudah ada ya. Kita melihat bahwa untuk mengambil objek yang dipermasalahkan itu harus melalui jalur pengadilan. Maka itu ketika mereka mengikatkan diri, itu ada aturan khusus yang ngatur itu, bahwa nanti akan ada yang disebut dengan eksekusinya bisa dilakukan oleh fiat pengadilan. Jadi harus fiat pengadilan dulu baru bisa mengambil barang tersebut gitu loh. Ini yang kurang lebih yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa wawasan kita bertambah dan kita tetap jaga kesehatan, terus semangat dan sukses.